試してみるか。 Kisah film akan difokuskan pada seorang pemuda tanggung bernama Takemichi yang kadang nganggur kadang kerja, sehingga terkadang Takemichi cuma mempunyai satu potong roti saja untuk mengganjal perutnya yang kosong. Namun Takemichi adalah seorang pemuda yang bersemangat meskipun seringkali melakukan kesalahan dan terkadang sulit mendapatkan pekerjaan. Sebab kehidupan Takemichi ini yaitu berawal dari masa lalunya dulu waktu sekolah. Dikarenakan Takemichi sok jagoan yang padahal tidak bisa apa-apa, suatu saat Takemichi bersama ketiga kawannya berlagak jagoan. Sepulang sekolah namun keliru, siswa yang dia tantang adalah siswa kelas 3. Lalu tanpa ampun Takemichi dan temannya dihajar habis-habisan. Dan dari sinilah awal mula kehidupan Takemichi berantakan, dimana di masa depan setelah dijadikan budak oleh siswa kelas 3 yang diketahui bernama Kiyomasa, scene pun berpindah di mana salah satu yakuza terlihat sedang dikejar-kejar oleh kelompok yakuza lain. Sayangnya dia terbunuh karena suatu alasan, yaitu perebutan wilayah. Diceritakan sekolah Takemichi terdapat satu geng bernama Tokyo Manji yang dikadang-kadang sebagai geng yang cukup ditakuti pada masa itu. Dan lawan dari geng sekolah lain bernama Mobius. Kedua geng ini selalu berseteru dikarenakan pengikut yang terus bertambah dan keduanya seimbang dari segi kekuatan. Dan kita dikenalkan dengan pemimpin Tokyo Manji sendiri bernama Sano Manjiro dan wakilnya yaitu Draken, dan juga ketua Mobius yaitu Osanai dan juga wakilnya bernama Kisaki. Kembali ke Takemichi. Setelah Takemichi memutuskan keluar dari sekolah SMA, kini kehidupan Takemichi hanya seorang pekerja panggilan dan bolak-balik ganti pekerjaan. Karena Takemichi yang hanya lulusan SMA tidak tamat, diceritakan di film ini Takemichi akan merubah masa depan dengan kembali memperbaiki cerita di masa lalu melalui sebuah kilas balik, di mana pada saat Takemichi pulang kerja, tiba-tiba secara tidak sengaja Takemichi tertarik ke masa lalu saat ketiga temannya mengajak Takemichi untuk melawan kelas lain. Dan pertepatan itu adalah momen di mana Takemichi akan dihajar Kiyomasa. Dan benar saja kejadian tersebut terulang lagi. Dan hal itu pun sontak menyadarkan Takemichi bahwa dirinya kini sedang berada di masa lalu. Melalui sebuah kejadian teleportasi di mana tanpa sadar Takemichi kembali teringat hal-hal yang terjadi di waktu itu. Untung saja pada saat Takemichi hampir saja babak belur, bertepatan pemimpin geng yaitu Maiki dan Draken datang membubarkan acara. Di mana kali ini Maiki berpihak pada Takemichi dan menjadikan Takemichi sebagai temannya. Disinilah perlahan kehidupan Takemichi berubah. Kini dia dan teman-temannya tidak lagi dibully di sekolah. Scene pun berganti. Pada malam festival kembang api, Takemichi yang kebetulan bersama pacarnya yaitu Hinata sedang menikmati indahnya festival kembang api. Saat itu di mana sedang mesra-mesranya, secara tidak sengaja Takemichi malah salah menarik tangan, di mana tangan yang dijabat Takemichi adalah tangannya Naoto, adiknya Hinata. Dan yang terjadi adalah Takemichi kembali tersadar di kehidupan aslinya, di mana Takemichi pingsan di rumah Naoto. Sontak Takemichi kaget dan Naoto yang kini sudah berubah menjadi seorang detektif mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi pada Takemichi, di mana saat Takemichi melewati sebuah kilas balik, tubuh aslinya akan tertidur selama 1 minggu. Dan Takemichi yang asli berada tepat pada 10 tahun di hari yang sama.
Kini kisah pun berlanjut pada Takemichi yang mencoba kembali ke masa lalu. Tampak di sekolah Takemichi dihampiri oleh Draken dan juga Maiki. Tapi mereka berdua terlibat cekcok dengan murid setempat dan keributan pun terjadi. Setelah itu mereka bertiga pun bermain bersama. Namun di depan sekolah ternyata terjadi kesalahpahaman, di mana Hinata mengira Draken dan Maiki adalah musuh Takemichi. Takemichi yang gemetar mencoba membela Hinata, pacarnya, yang tanpa sengaja telah menampar Maiki. Namun akhirnya Hinata menyadari mereka berdua adalah teman Takemichi dan lalu berpamitan pergi. Tampaknya Draken menyukai sifat Takemichi yang berani melindungi Hinata. Scene pun berlanjut pada malam hari saat rapat geng Tokyo Manji yang diadakan di angkringan belakang sekolah guna merencanakan penyerangan kepada Mobius. Direncanakan penyerangan tersebut terjadi pada malam festival Musashi minggu depan. Sontak hal itu membuat Naoto serius menyelidiki hal ini ketika Naoto mendengar hal itu dari Takemichi. Sontak hal itu pun membuat Naoto serius menyelidiki ini karena semua cerita ini berkaitan dengan apa yang terjadi di masa depan, di mana Naoto dan kakaknya Hinata akan tewas pada 10 tahun ke depan di hari yang sama. Scene pun berlanjut setelah Takemichi mendapat penjelasan dari Naoto. Akhirnya Takemichi sadar bahwa kemampuannya ini akan sangat berguna untuk merubah keadaan di masa depan. Sehubungan dengan itu, Takemichi dan Naoto bekerja sama memperbaiki cerita masa lalu demi menyelamatkan orang-orang yang tewas di masa depan akibat geng Tokyo Manji. Juga diketahui saat flashback geng Tokyo Manji berubah setelah wakilnya yaitu Draken tewas tertusuk pada saat perang melawan Mobius. Akhirnya Takemichi sadar hal yang membuat Maiki berubah adalah kematian dari Draken. Dan semenjak Draken tewas, Maiki pun berubah jahat akibat pengaruh dari Kisaki. Scene pun berlanjut dalam usaha Takemichi meluruskan masa depan. Takemichi mencoba menemui akun sahabatnya guna menyelidiki geng Tokyo Manji. Tak disangka akun membocorkan rahasia selama ini bahwa semua pergerakan Tokyo Manji dikendalikan oleh Kisaki, yaitu pengganti Draken sebagai wakil ketua Tokyo Manji. Dan yang lebih mengagetkan lagi, di mana seminggu yang lalu saat Takemichi jatuh, pelaku sebenarnya adalah akun sendiri atas perintah dari Kisaki. Dan akhirnya karena tak tahan, akun pun bunuh diri saat itu juga karena muak dijadikan budak oleh Kisaki dan berpamitan dengan Takemichi. Hal tersebut membuat Takemichi menyesal dan berniat sesegera mungkin meluruskan geng meskipun dia sangatlah culun. Scene pun berganti, Takemichi melakukan kilas balik lagi guna meluruskan masalah secepat mungkin. Dan pada hari itu, saat Takemichi mencoba menjelaskan pada Maiki dan juga Draken agar tidak terjadi kematian pada Draken, kagetnya Mobius datang lebih cepat karena seseorang memberitahu atau membocorkan rencana pada Osanai, ketua dari Mobius. Dan adu tanding pun terjadi pada saat itu. Ketika Osanai berhadapan langsung dengan Maiki, Osanai pun harus kalah telak dari Maiki dan kali ini Mobius pun harus mundur. Takemichi mengira semua itu telah berakhir. Ternyata Mobius kembali berulah pada saat itu karena Kiyomasa berkhianat kepada Tokyo Manji. Pengkhianatan Kiyomasa dengan memberi tahu lokasi perkumpulan penyerangan kepada Draken yang ternyata lokasi itu salah. Akhirnya Draken pun dikeroyok di dalam sebuah gedung. Maiki yang menyadari hal itu langsung menyusul Draken dan menyelamatkannya bersama yang lain. Dan akhirnya Maiki pun sampai pada lokasi.
dan perang pun pecah untuk kedua kalinya di belakang gedung tempat festival Musashi diadakan. Di sini Draken yang hampir saja tak sadarkan diri melanjutkan pertarungan bersama Mikey dan yang lain. Pertempuran tampak tidak seimbang dikarenakan Mobius mempunyai anggota yang lebih banyak. Hingga Takemichi melihat niat jahat Kiyomasa yang membawa sebuah pisau lipat. Terungkaplah di masa lalu orang yang membunuh Draken sendiri adalah Kiyomasa si pengkhianat. Karena Kiyomasa dendam dan tidak terima karena Draken mengeluarkannya dari Tokyo Manji karena Kiyomasa melakukan adu murid di awal film. Dan pada saat pertarungan terjadi, saat Draken lengah, Kiyomasa sengaja datang dan dengan cepat menusuk perut Draken hingga jatuh. Takemichi yang melihat hal itu langsung menghampiri Draken dan menolongnya saat hampir sekarat dengan cara menggendongnya sambil mencari rumah sakit terdekat. Sayangnya Mikey dan yang lainnya tidak bisa membantu Takemichi karena jumlah Mobius yang semakin banyak. Akhirnya Takemichi pun bergegas menyelamatkan Draken. Namun sayangnya lagi-lagi Kiyomasa muncul untuk menggagalkan Takemichi. Namun sekarang Takemichi ingin melawan demi menyelamatkan nyawa teman-temannya dan juga Hinata. Di sini Takemichi kembali flashback, teringat akan Hinata pacarnya yang mati akibat ulah dari Tokyo Manji juga. Mau tidak mau Takemichi pun sekuat tenaga melawan Kiyomasa. Cukup kewalahan karena Takemichi berbadan kecil. Namun saat Takemichi melakukan sebuah kuncian, lalu Kiyomasa pun tumbang dan Takemichi berhasil menyelamatkan Draken hingga ke rumah sakit. Disusul oleh anggota yang lain termasuk Mikey. Dan setelah dokter berkata bahwa Draken berhasil diselamatkan, mereka semua pun senang. Dan di akhir film, saat Takemichi kembali ke masa depan, Takemichi berhasil merubah semua cerita yang terjadi di masa lalu. Berawal dari akun yang kembali hidup sebagai seorang desainer, lalu Hinata yang tidak jadi mati akibat ulah Tokyo Manji, dan yang terakhir adalah Mikey yang menghapus tato Draken di lehernya, yang menandakan Tokyo Manji aman bersama Mikey dan juga Draken. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Sobat Mager suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.